tepuk tangan. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Aisyah Siregar selaku Ibu PKK Desa Temiang Sari dan juga selaku Bunda Paut Desa Temiang Sari. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bu Desa Temiang Sari yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Yang saya hormati Bapak Sekmat Roya atau Bapak Salim. Yang saya hormati Ibu Bidan Desa Ibu Enti. Dan yang saya hormati penggerak PKK Sedesa Temiang Sari. Dan saya hormati PLD Temiang Sari. Yang saya hormati seluruh pamong desa, Pak RT, Pak RW yang hadir di ruangan kita ini. Dan tak lupa juga yang saya hormati dan saya sayangi seluruh kader Posyandu Desa Temiang Sari. Pertama-tama mari kita panjatkan pujian syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, waktu untuk bisa berkumpul di aula kita Balai Desa Temiang Sari. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ucapkan terima kasih. Dan pesan saya buat para kader Posyandu, semoga kedepannya lebih bagus, lebih semangat, dan tolong fasilitas Posyandu dijaga dan dirawat ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan fasilitasnya aja ya, kalau bisa setiap ada Posyandu lingkungannya juga bersih. Ya kalau ada yang ya, fasilitas itu tidak boleh diwariskan Pak Ibu, kalau udah ganti pindah lagi ya. Dan iya benar juga saran dan usulan dari Ibu Bidan kita, harus diadakan lomba Posyandu supaya bisa memacu kita untuk lebih semangat lagi dan lebih berkembang lagi. Dan buat persiapan barangkali kapan kalau ada perubahan itu dan persiapan. Demikian yang sampai saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu PKK, Ibu Siti Aisyah Siregar yang telah memberikan sambutannya, juga arahan, juga motivasi. Karena apa? Seperti yang Ibu katakan, bahwasanya keinginan Ibu Posyandu dan juga keinginan Ibu Bidan Desa bahwa Posyandu menginginkan pertama kerja fresh dan juga menginginkan mengadakan sebagai sumber motivasi yaitu perlombaan antar pos, karena perlombaan tersebut akan memberikan motivasi dan juga kesegaran bagi kader-kader Posyandu yang ada di satu yang saya bangun. Baiklah, untuk selanjutnya sambutan dari PLD kita yaitu kami Lukman Hadi, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati sahabat dari Kecamatan Roya yang
Yang tidak lupa, yang paling luar biasa adalah ibu-ibu PKK, ada posyandu, luar biasa itu ya. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan. Tidak lupa rekan-rekan Bapak RW, Bapak RT, beserta perwakilan tokoh dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Temiang Sari yang luar biasa ini. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Dan kalau masih sekolah karena hadis mungkin demonya kurang lebih wanita adalah tiangnya negara. Jadi singarannya ibu-ibu yang namanya perempuan itu tiangnya sebuah negara. Kalau ibu-ibunya loyo, kalau ibu-ibunya beri semangat, negara kira-kira oyek gitu. Tadi satu salah KPNS kan ada sedikit masalah anggaran itu ya. Hanya kita sharing sedikit yang dikatakan ada ikut yang malu kita ya. Jadi bagaimana sih dana desa itu aturannya bisa muncul? Harus ini begini, itu segitu. Nah, dana desa itu kan dari negara, tapi bukan berarti 100% itu akan dari negara. Dana desa itu kan negara Indonesia itu punya tetangga itu ya. Ada Cina, ada Amerika, ada Eropa. Di sana negara-negara itu berkumpul. Setelah tersebut yaitu hasil dari musyawarah antara masyarakat dengan PAKU dan pada akhirnya ditetapkan oleh PAKU dengan BPD dan terjadilah APBD tersebut. Itu Pak. Baiklah, untuk sambutan selanjutnya yaitu kepada Bapak Camat Roya yang saat ini diwakilkan kepada Kasih PMD Bapak Salim Sarjana, kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aku sebentar yang hormat Bapak Abu Rudin, yang saya hormat Pak Desa, Bapak Ulis semuanya, Bapak DPC, APM dan lainnya, Ibu PKK, Ibu Pasando, Bapak Ibu dan desa yang saya hormati. Perlu Bapak ketahui, kenapa sih desa ini harus melaksanakan kegiatan ini? Memang aturannya begitu Pak. Undang-Undang 6 2014 tentang desa Pak, itu juga haruskan adanya KPDS. Nah, ibu-ibu harus hadir karena di sana juga harus dihadirkan tingkat partisipasi masyarakat di adanya masalah ibu-ibu. Dan saya di sini sangat bangga, sangat terharu kepada Desa Temiang Sari. Belum ketahui ibu-ibu, saya ini sangat bangga sekali ibu-ibu bisa menghadirkan kader-kader begitu banyaknya dari bapak-bapak, ibu-ibu. Dan kalau saya evaluasi, saya lihat desa lain ini mungkin Temiang Sari ini termasuk rempok lah ya, rempok bagian. Ini untuk masyarakat. Dan tadinya Ibu dan bicara anggaran ya, bicara anggaran akan mengikuti ketika dari kabupatennya besar, desa pun akan bertambah. Kalau kita ke belakang dari kantor posyandu yang dulunya kata-kata bila 5.000, 20.000 dan sekarang alhamdulillah bisa 50.000, mudah-mudahan ke depan bisa naik. Ini tergantung anggarannya Bu ya, belum tahu. Dan selanjutnya saya mengharapkan kepada Desa Temiang Sari ini dari kantor posyandu, kiranya desa ini ada satu kantor posyandu mandiri. Jadi di sana ada posyandu mandiri itu dianggap ada tingkat partisipasi masyarakat untuk membiayai atau menopang kegiatan-kegiatan posyandu. Mudah-mudahan ke depan dimotori oleh Ibu Bidan, mohon maaf Ibu Bidan, saya tadi tidak mungkin salah. Kira-kira ke depan akan lebih maju ya Bu ya. Dan mohon maaf juga kepada bapak-bapak, tadi ibu-ibu juga yang disampaikan ibu itu benar. Mohon sarana prasarana yang ada di posyandu kira-kira dijaga Pak. Kenapa kegiatan tiap bulan sementara anggarannya datangnya 1 tahun sekali? Kenapa sih harus segitu Pak? Memang kecil ya, memang anggarannya segitu Pak. Kita per posyandu aja sekarang masih terbatas. Mudah-mudahan ke depan anggaran kita akan bertambah. Dan saya sendiri perlu Bapak Ibu tahu kapasitas
saya di sini sebagai tim verifikasi Pak, memverifikasi anggaran-anggaran apa-apa yang bisa usulkan untuk kegiatan posyandu itu di antaranya. Dan kami sendiri akan selalu mengusung, mengarahkan dan menindak untuk posyandu berikutnya. Itu aja Pak dari kami. Karena waktu udah siang, nanti ada ibu dari bidan yang akan memberikan bimbingan teknis tentang posyandu. Mudah-mudahan ke depan posyandu desa Kemiang Sari lebih maju. Amin. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roya yang bersangkutan dan anaknya kepada kita semua, satu pesan dari Kasih DPD Bapak Salim, yaitu jaga fasilitas yang ada di setiap posyandu masing-masing. Itu saja. Baiklah, untuk memberikan semangat Bu, namun kita ngomong Ibu PKK siap-siap, oke, kita kali ya. Coba Ibu PKK siap. Oke. Ibu PKK siap. Oke. Ibu kader posyandu oke. Terima kasih. Baiklah, untuk acara ini untuk tentang penyuluhan dan pelatihan kader posyandu desa Kemiang Sari Kecamatan Kroya yang dipelopori atau didanai oleh Banpros tahun anggaran 2023. Kami buka dengan acara inti yang akan dipandu oleh Ibu Bidan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada pembawa acara yang sudah ini pada hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Desa Kemiang Sari, Pak Ibu Hendi, yang terhormat Bapak Salim, selaku Kecamatan, yang terhormat Mas pendamping ya, pendamping lokal desa. Yang terhormat juga Ibu Guru dan ketua tim penggerak PKK Desa Kemiang Sari Informasi, kemudian para pengurus PKK Desa Kemiang Sari yang saya hormati juga, dan bapak-bapak dan ibu-ibu kader se-Desa Kemiang Sari yang saya hormati. Baiklah, saya mulai saja ya, karena ini langsung ke materi aja. Saya langsung aja. Sambil jalan-jalan ya punten ya, karena slide-nya ada di sini. Punten, kita mulai saja ya, yaitu tentang kita mulai dari tentang fase hamil dan pasca pemantauan, fase hamil dan pasca persalinan. Kenapa saya langsung memilih ke hamil? Karena ada berhubungan dengan yang sedang yang sedang booming sekarang, yaitu tentang stunting. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang menjelaskan tentang deteksi dini faktor resiko stunting. Nah, faktor resiko stunting yaitu dengan mengenali apa yang menjadi faktor dari resiko stunting itu. Nah, deteksi dini faktor resiko stunting yaitu untuk deteksi dini faktor resiko stunting, kedua screening terhadap kesehatan dan kehamilan, kemudian deteksi dini anak beresiko stunting dan pencegahan stunting. Stunting itu apa sih? Ibu ngerti nggak? Ya, stunting yaitu di mana kondisi anak tidak dapat tumbuh secara optimal sesuai dengan pola pertumbuhan yang seharusnya. Ya,
Walaupun badan tersebut, misalnya dengan cara apa mengukurnya? Dengan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Jadi di posyandu kita kerjaannya memang mengukur tinggi badan dan berat badan ya ibu-ibu ya. Buat apa sih diukurin tinggi badan dan berat badannya? Karena itu merupakan salah satu cara atau salah satu metode untuk mengenali atau mendeteksi bahwa anak kita itu tumbuhnya optimal atau tidak, atau masuk ke stunting atau tidak. Yang stunting itu tinggi badannya kurang dari yang seharusnya. Misalnya anak umur 2 tahun minimal tinggi badannya 85 cm, itu nembeknya 78 misalnya, berarti kan kurang ya, harusnya paling tidak dia harus lebih dari 85. Misalnya anak umur 2 tahun itu minimal berat badannya 10 kilo misalnya ya, itu berat badannya kurang dari 10 kilo, misalnya udah 2 tahun tapi berat badannya masih 8 kilo aja, masih 7 kilo setengah, 8 kilo, 7 kilo setengah. Nah itu kita bisa intervensi. Nama intervensi itu dilakukan pengobatan. Nah seperti itu, dilakukan pengobatan dan penanganan. Nah ini pentingnya deteksi dini faktor risiko stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang dan tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri Penyelenggaraan dan Pemerintah di bidang kesehatan. Nah, karena 2 tahun dilakukan direksi dilakukan tindakan basis optimal. Jadi kalau ketahuannya sudah umur 2 tahun baru ketahuan, karena waktu bayinya dia malas ke posyandu, ya, tidak teratur. Seharusnya setiap bulan dia kan dipantau, setiap 6 bulan sekali diukur berat badannya, setiap bulan sekali ditimbang berat badannya. Karena dia nggak teratur, setahun orang ke posyandu, akhirnya pas umur 1 tahun baru ketahuan, baru terdeteksi bahwa dia stunting. Hasilnya susah, tidak bisa diperbaiki lagi. Nah ini ada karakteristik ibu hamil yang berisiko stunting. Ini stunting juga orang ujuk-ujuk ya. Stunting itu tidak ujuk-ujuk jadi stunting. Stunting itu ada awal mulanya. Awal mulanya itu dari kehamilan, dari awal hamil. Kehamilan pada usia kurang dari 21 tahun. Jadi usahakan bapak ibu kembalikan ke lingkungannya bahwa sebaiknya hamil di atas umur 21 tahun atau minimal 21 tahun. Kemudian kehamilan pada usia di atas 35 tahun. Kalau yang sudah umurnya 36 tahun ke atas ya ibu ya, KB-nya harus mantap. Jangan malah dilepas umur 35 malah lepas KB-nya. Jadi 37 hamil lagi, itu yang akan menyebabkan resiko stunting. Kemudian memiliki anak lebih dari 3. Ya kalau anaknya sudah kehamilannya sudah 2 kali, 3 kali sudah cukup. Kemudian jangka kelahiran kurang dari 5 tahun. Tahun lengkap syaratnya anak yang lebih tahun itu harus mengandung mani, ya. Kemudian tinggi badan ibu kurang dari 145. Karena ibu yang tinggi badannya kurang dari 140 cm akan berisiko melahirkan anak dengan stunting. Kemudian anemia atau kadar hemoglobin atau kadar sel darah merahnya kurang dari 11 gram ml. Dan kemudian pada ibu yang kekurangan gizi kronik atau nilainya kurang dari 23. Nilai itu apa sih ibu-ibu? Ya betul, lingkar lengan kiri, ya lingkar lengan kiri. Jadi lingkar lengan kiri itu diukur kalau kurang dari 23 cm berarti masuk ke dalam kategori kekurangan energi kronik. Kronik itu artinya apa sih kronik? Kronik itu lawas, menanggung, ya. Orang atau orang begitu. Nah kemudian nah ini depresi anak berisiko stunting dimulai sejak bayi dilahirkan sampai usia 5 tahun. Jadi kita bisa
pemberian ASI eksklusif ini di apa ya dipengaruhi sama lingkungan dan budaya. Karena pengen buru-buru dipanggil, ya, pengen buru-buru dipailangan bayi nih, padahal bayi belum membutuhkan hal itu. Yang hanya dia butuhkan yaitu hanya ASI saja. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, dua mantu, dua anak, dua putu, sampai usia 6 bulan, bayinya jangan diberi apa-apa dulu kecuali ASI saja, ya. Namanya ASI eksklusif. Kalau ASI eksklusif itu hanya diberi ASI saja pada bayi umur baru lahir sampai umur 6 bulan. Kemudian pemberian MPASI pada usia 6 sampai 23 bulan. MPASI itu makanan pendamping ASI. Jadi selain diberi ASI, dia sudah mulai dikasih makanan pendamping ASI. Kemudian pemberian imunisasi dasar lengkap. Nah, pemberian imunisasi dasar lengkap ini biasanya kita juga agak kesulitan karena bapak nih tidak setuju anaknya diimunisasi karena habis imunisasi panas, demam, anaknya rewel, nangis baik. Jadi wes jajan imunisasi maning, soalnya puyeng, gosong, waras-waras digawe gering. Nah, itu ada pemikiran seperti itu. Sebetulnya ketika anak setelah diimunisasi kemudian menjadi panas, itu adalah reaksi dari vaksin. Jadi tidak usah khawatir karena reaksi itu hanya 2 hari. Ya bapak ibu, sing dua anak, sing dua putu. Jadi ketika setelah anaknya diimunisasi harus tahu memang anak itu akan mengalami demam selama 2 hari. Yang penting obatnya diminum. Jangan sampai nggak diminumkan setiap diimunisasi dipahit. Dan ada imunisasi juga yang tidak menimbulkan demam. Misalnya seperti BCG, mencegah penyakit TBC. Ya, pengen dipakai beli anak kita, ya. Nah, itu salah satunya dengan imunisasi untuk mencegah penyakit TBC, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis, meningitis. Sekarang banyak imunisasi yang diberikan. Nah, sekarang juga ada imunisasi yang terbaru pada anak SD kelas 5, yaitu HPV. Itu salah satu untuk mencegah penyakit kanker serviks. Ya ibu, kanker serviks itu kanker leher rahim. Penyakitnya Julia Perez, belum nih? Ya, maaf ya Julia. Ya karena memang itu. Nah sekarang ada pencegahannya. Lagi zaman Julia Perez, zaman kita itu belum ada imunisasinya. Kalau sekarang sudah mulai ada imunisasi pada anak umur di kelas 5 SD. Jadi kalau kita punya anak SD kelas 5, perempuannya saja itu sudah ada imunisasinya di sekolahan. Jadi pas ada imunisasi ada tetapi anaknya ada balik bukan disuntik, jangan seperti itu. Itu ada imunisasi yang sangat penting untuk wanita, untuk anak-anak remaja putri. Nah itu kalau bayar sendiri 1 kali suntik 700.000 Pak Bu. Itu gratis sekarang di sekolahan. Kan lumayan itu kalau sedangkan 3 kali suntik 2.100.000 kalau bayar dewek. Saya bayar dewek. Saya di imunisasi itu bayar sendiri. Yang tenaga kesehatannya aja saya bayar sendiri. Pengen oleh kebalan itu. Nah sekarang sudah ada di sekolahan, di posyandu sudah diberikan. Jadi punten Bapak Ibu juga, Bapak Kader, Bapak RT, Bapak RW memberikan penjelasan yang benar tentang imunisasi di masyarakat. Karena saya tidak mungkin menguak-uak terus gitu. Saya juga minta perpanjangan dari Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian pemantauan tumbuh kembang setiap bulan pada balita melalui KNS dan KKA. Jadi jelaskan juga kepada masyarakat bahwa yang punya KNS, yang punya buku KIA, bukunya
jangan sampai hilang sampai anak itu dewasa. Karena buku KIA itu adalah raport, ya, raport kesehatan ibu dari mulai hamil sampai melahirkan. Nah, di situ ada catatan perkembangan semua. Dari dia hamil, periksa hamil berapa kali, ada komplikasi apa pada saat lahiran, itu ada di buku itu. Dan juga perkembangan anaknya, sebulan lagi umur semene, anaknya berapa kilo, bulan ini berapa kilo, itu ada di KMS. Jadi jangan sampai hilang. Kemudian ada deteksi penyakit infeksi, misalnya didapati pada anak yang memang berat badannya nambah-nambah. Bapak Ibu kader mohon juga jangan mencari atau jangan sirama anaknya baik, jangan sampai seperti itu, ya. Mereka juga, saya percaya ibu-ibu juga semua mengupayakan yang terbaik untuk anaknya, ya nggak Bu Ibu? Berikan yang terbaik kan untuk anak-anaknya. Tapi ada penyakit infeksi yang kronis yang bisa mempengaruhi pertumbuhan anak. Jadi bagian di infani baik, dia bagian di paimangan. Jadi awalnya orang gede-gede, ambil baik. Nah itu kita deteksi barangkali ada penyakit infeksi kronis. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti flek paru. Kalau flek paru dia berat badannya nggak akan naik walaupun makannya banyak. Tapi kita kadang-kadang memang kalau flek paru nggak mau makan, anaknya malah hilang waktu makannya. Ya. Nah kalau pada anak-anak seperti itu yang berat badannya susah naik, kita konsultasikan ke puskesmas. Barangkali ada penyakit itu flek paru itu. Kemudian PHBS. PHBS itu apa sih Bapak Ibu? PHBS itu yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku PHBS itu apa baik sih? Yaitu salah satunya ada berbagai indikator, ya. Salah satunya ada tidak merokok di dalam ruangan, ya. Ada yang merokok kan yang kedua aksi eksklusif, kasih saja. Kemudian menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat. Kan orang udah ada bantuan ya untuk jamban sehat. Jadi jamban sehat tolong digunakan yang sudah mendapatkan bantuan. Beritahu masyarakat jambannya digo aja nganggur pajangan. Kan ada ya eman-eman, BAB tetap layan sawah. Jambannya di eman-eman. Kemudian mempunyai jaminan sosial. Jaminan sosial yang ada di kita yaitu BPJS maupun yang asuransi mandiri. Diusahakan masyarakat sudah bisa mempunyai jaminan kesehatan untuk kesehatannya sendiri. Nah ini contoh dari KMS yang di buku itu. Contohnya seperti yang perempuan warnanya pink, yang laki-laki warnanya biru. Kenapa dibedakan? Karena memang beda pertumbuhan, pola pertumbuhannya laki-laki dan perempuan beda. Tinggi badannya berbeda, berat badannya berbeda sesuai dengan umurnya. Nanti dari sini kita bisa mendeteksi bahwa anak itu stunting atau tidak, pendek atau tidak. Ini panjang badannya sama. Nah ini dengan pencegahan stunting, yaitu dengan cara untuk dari mulai saking dari calon pengantin yaitu, nah dicegah dulu dari calon pengantin yang nikah muda, sebaiknya jangan nikah muda, sebaiknya nikahnya tua. Sebaiknya nikahnya di atas umur 21 tahun yang pertama nikah. Kemudian sebelum melakukan pernikahan dilakukan screening 3 bulan sebelum menikah. Jadi screening itu pemeriksaan kesehatan perdarahan resikonya seperti itu. Jadi dicegah supaya perdarahannya jangan meluas, yaitu dengan pemberian vitamin K, yaitu dengan cara disuntikan. Kemudian pencegahannya juga ada yang namanya imunisasi hepatitis 0, yaitu untuk mencegah penyakit liver. Ya, Bapak Ibu, jangan mungkin pakai si potongnya gede, kuning KB, blending, si gede potongnya baik,
Mengenai kuning, kami semua bayi-bayi, nah itu hepatitis, ya itu dicegah pada saat bayi baru lahir. Jadi kita jangan dengan mononani, ya karena memang sekarang sudah mulai ada pencegahan terhadap penyakit itu. Nah kemudian juga minta bantuan kepada Bapak Ibu semua untuk dilakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur pada ibu hamil. Kalau sudah merasa hamil, segera lakukan pemeriksaan sedini mungkin. Begitu dia telah haid, orang men, begitu tes positif, langsung periksa. Jangan ditunggu-tunggu nanti. Karena ada pemberian vitamin atau asam folat yang harus segera diberikan. Ya, ada mencegah cacat pada bayi baru lahir. Ya. Supaya jangan sampai bayi yang dilahirkannya terjadi cacatan, apalagi cacatnya otak, apalagi awaknya lurus, awaknya bener, tapi otaknya idiot, kan nggak mau ya, mau dibilang. Nah, kenapa begitu? Untuk mencegah, langsung gawe rumah kan, perabotannya lengkap dikit, ada sampai pengen gawe rumah, semuanya kurang, ini kurang, nah, jangan sampai seperti itu. Demikian pula dengan kehamilan, seperti itu. Kemudian konseling dan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan. Jadi setelah lahiran, ya ada ditunda-tunda langsung KB, ada di koko langsung KB karena boleh buat belum mati. Ya. Nanti akibatnya terlalu dekat, jaraknya akhirnya timbulkan kekurangan gizi mani. Kemudian pada ibu pasca salin yaitu konseling dan pelayanan keluarga berencana seperti tadi. Pada ibu-ibu yang lahirannya sudah lebih dari 3 di puskesmas boleh langsung minta dipasang implan, ya Bapak Ibu. Misalnya anaknya sudah lebih dari 3, Bu, anaknya Winston lo bisa pasang implan baik, sekian baik, kelahiran otot betul-betul langsung dipasang boleh, ya. Asal konfirmasi ke bidannya. Kemudian pemberian ASI eksklusif dari celana tadi, pemberian MPASI yang berkualitas, pemberian MPASI yang berkualitas, yaitu makannya anak-anak kita yang sudah bisa makan sendiri di atas 6 bulan, misalnya pada anak 1 tahun kan sudah makannya makanan keluarga ya, misalnya sedang makanan keluarga, nah bisa makan yang berkualitas. Aja segera balik zamannya baik. Ya, ini jangan lebih bapak juga baik. Ya, bapaknya makannya ayam, bapaknya makannya do, bapaknya makannya anaknya dia makannya banyak jangannya baik. Ya, justru anak-anak itu yang sedang memerlukan pertumbuhan. Bapaknya misalnya kolesterol, bukan misalnya kolesterol. Justru anak-anak yang lebih dibutuhkan ya. Kemudian pemantau pola asuh yang tepat. Sekarang kan tentang pola asuh yang tepat ini Bapak Ibu kan pakai bocah sih ditinggal bokeh ya, bokeh yang luar negeri, ya, bokeh yang luar negeri nanti diambil sama neneknya, ya kan, sama neneknya dikasih makannya balik kerupuk doang, balik kecap. Iya, alasannya ini bokeh ini nganggo makannya anaknya ngira, anaknya bayinya makannya kayak gitu doang, ya. Jadi pola asuh seperti itu yang sangat bisa mempengaruhi pertumbuhan anak. Jadi memang itu dilema sosial, ya. Kita juga memang butuh duit kan, ibunya harus bekerja. Tapi nanti ibu-ibu nih, ya, ibu yang di sini kan bakal jadi nenek-nenek kan, ada yang sudah jadi nenek-nenek juga ya, ada yang masih juga. Nah itu tolong perhatikan juga pola asuh yang kita terapkan jika kita dititipi anak balita. Kemudian pemantauan tumbuh kembang balita dan balita. Jadi walaupun dititipkan ke neneknya, anaknya tetap di posyandu. Wisma dititipkan ini posyandu gue neneknya, enggak tidak datang ke posyandu, masuk gigi bulu. Aduh, itu kompleksitas jadi yang menciptakan generasi stunting akhirnya. Kemudian pemberian imunisasi dasar lengkap. Nah seperti itu imunisasi
terus berlangsung sampai umur 2 tahun anaknya. Kalau dulu kan terlalu tampak padat ya, sekarang ada DPT ulang dan ulang. Lanjut. Udah? Ya, bisa. Saya rasa cukup sekian dari saya. Rasanya kalau ngomongin perawatan juga yang anjing ya, apa aja. Yang penting mah ibu hamil harus diperiksa sedini mungkin. Ibu melahirkan harus melahirkan di fasilitas kesehatan. Yang ketiga, bayi dan balita harus dipantau, ditimbang di posyandu. Kemudian mendapatkan imunisasi dasar lengkap, ASI eksklusif, PHBS ya untuk di lingkungan masing-masing. Demikian, mudah-mudahan anak-anak rada DPL ya, ibu ya, rada DPL, pasang iklan, pasang iklan, ya boleh. Barangkali ada yang ditanyakan, mangga saya katakan dulu ya. Barangkali mumpung ada saya sebagai perwakilan dari Puskesmas, barangkali ingin menanyakan sesuatu, dimana dipersilakan. Dua aja ya, banyak pertanyaannya. Enggak. Coba menerangkan ya. Sekali lagi, Ibu PKK. Siap. Oke. Ada posyandu. Siap. Oke. Aja ngaku baik, masa supaya materi ngantuk. Kenapa? Jadi pejuang kesehatan desa Penyangsi itu tetap eksis. Karena di masa desa Penyangsi menuju desa yang sehat. Jadi kita menjadi kami kesehatan. Saudara tambahanku ya. Sebenarnya kalau kamu ngomong sebenarnya berak dulu berak untuk pada posyandu dan nanti penggerak PKK. Diawali bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat bisita Pak Umay Duit kan. Udah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita masih bertahan di aula kantor Balai Desa Penyangsi dalam rangka acara pelantikan kader posyandu tahun anggaran tahun 2023. Mudah-mudahan kita semuanya lebih dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Saya hormati khusus kader-kader posyandu se-Desa Penyangsi, tepuk tangan untuk kader. Khusus yang saya hormati, yang saya cintai, Ibu Siti Aisyah Siregar sebagai tim penggerak PKK Desa Penyangsi. Yang sama juga hadirin yang tidak bisa disebutkan satu namanya persatu, namun kami sebagai pimpinan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada rekan-rekan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu, sekadar untuk menambahi tadi yang diulas oleh bidan kita, Ibu Bidan Etisi Ayu terkait tentang masalah posyandu, karena temanya posyandu ya Bu ya. Keserapan kami cuma tambahan sedikit saja, nanti jam 11 sudah kita selesai ya Bu ya, sampai obrolan yang namanya cuma tambahan. Setiap seorang pemimpin memberikan arahan pasti akan membawa kebahagiaan. Yang pertama, karena di Musola Al-Ikhlas depan kantor kepala desa ini diadakan pengajian. Dengarkan Bu, kalau yang mau ikut silahkan bergabung. Itu acaranya 2 minggu sekali, tepatnya hari Selasa. Mungkin hari ini, karena di sini ada hari rapat 2 agenda di pemerintahannya, makanya tidak diadakan. Mungkin untuk arisan jalan. Akan tetapi
dari sekian banyaknya masyarakat desa Temyang Sari, seluruh ibu-ibu RT RW dari Pamung Desa semuanya yang hadir cuma 24, itu pun ada dari luarnya. Kami sebagai pimpinan insya Allah akan mengajak ibu-ibu para jamiah musola al-ikhlas akan diajak jalan-jalan ke kota Kembang, kota Bandung. Ini khusus ya. Ini khusus untuk ibu-ibu pengajian, Pak. Ya ikut. Ya. Nanti dulu, sabar dulu makanya, sabar. Ya. Ini khusus yang ikut pengajian rutinan 2 minggu sekali kantor Balai Desa Temyang Sari. Mohon maaf, bukan al-ikhlas, al-islah Bu, lupa, mohon maaf. Ya, musola al-ikhlas ini milik Desa Temyang Sari. Cuman ada 24 orang akan saya kirim ke kota Bandung atau kota Kembang untuk jalan-jalan ke sana gratis. Nah, ini khusus yang ikut. Kalau yang nggak ikut nggak usah. Bapak-bapak diam. Nah, ini untuk aparatur pemerintah desa karena catatan itu sudah di Bakumu yang aktif dan tidak dari masyarakat pun ada. Ya, ustazahnya juga ada Bu untuk sharing terkait masalah kewanitaan. Makanya bapak-bapak nggak ikut di pengajian tersebut, dipimpin oleh Ibu Nyai Ibu Hajah Roidah dari Bangkok untuk konsultasi gratis terkait masalah kewanitaan, nyambung Bu ya dengan terkait tentang masalah posyandu. Nah, maka 2 minggu sekali itu diadakan kegiatan ngaji rutin. Makanya ustazahnya perempuan juga, laki-laki nggak boleh ikut. Mungkin ada yang sharing terkait masalah kewanitaan ya. Maka untuk mengikuti kegiatan pengajian rutinan di depan kantor Balai Desa di Musola Al-Ikhlas ini ya, tenang ibu-ibu, gratis jalan-jalan ke kota Bandung. Nah, untuk ibu-ibu kader posyandu, untuk penyemangat Baku ini ya, tolong minta kerjasamanya. Baku sudah nyatakan seketika Baku mimpin Desa Temyang Sari ini, ibu-ibu kader posyandu ini adalah pejuang kesehatan generasi yang akan datang, Baku. Saya bangga dengan ibu kader. Tepuk tangan untuk kader posyandu. Tanpa beliau, kepanjangan tangan dari buku ini tidak mungkin berjalan kesehatan yang ada di Desa Temyang Sari terkait balita, ibu hamil dan lain sebagainya, untuk mencegah yang sekarang digemborkan oleh pemerintah pusat, yaitu terkait tentang pencegahan stunting, Pak Bu. Ya, ini stunting yang sedang digencarkan, digembor-gemborkan oleh pemerintah pusat untuk membasmi stunting. Jangan sampai ada lagi masyarakat kami ini, khususnya masyarakat Desa Temyang Sari ini dampak karena stunting. Saya yakin masyarakat Desa Temyang Sari sudah subur makmur semuanya, Pak Bu. Ya. Kenapa Pak Bu mengatakan seperti itu? Dalam satu rumah yang namanya kendaraan motor, anak-anak papat ya pasti 2 papat. Ini kenyataan seperti itu. Ya. Makanya kalau toh masyarakat Desa Temyang Sari mengatakan miskin, kita dilahirkan telanjang tidak bawa apa-apa, tetapi kita punya segalanya. Ya. Jangan sampai hati kita yang miskin. Sedikit ngaji titik ya Bu ya. Jangan sampai hati kita ini miskin. Ya, Allah itu maha baik, takdirnya tidak pernah salah. Segala sesuatu yang dikeluarkan oleh kita ikhlas, insya Allah ada imbal baliknya Bu. Yang penting jangan berhenti untuk berbuat kebaikan. Insya Allah hasilnya baik. Ya, yang namanya dalam tatanan kepemerintahan, perbuatan baik kita kepada masyarakat belum tentu, jangan mengharapkan imbal balik orang yang kita bantu. Nanti Allah yang memberikan jawabannya kepada kita semuanya. Nanti untuk diagendakan untuk kader-kader posyandu, nanti juga akan Pak Bu pikirkan, insya Allah Pak Bu akan diadakan jalan-jalan kembali untuk kader-kader posyandu khususnya. Tepuk tangan, wah orang baik. Yakin Pak Bu. Ini khusus untuk kader-kader posyandu untuk diajak jalan-jalan. Ya. Pengen beli Bu? Makanya harus semangat. Itu memberikan motivasi Pak Bu ini, itu penyemangat. Makanya ini masih 5 menit lagi Bu ya. Sabar. Seharusnya jam 12 tapi saya paham. Ya, saya paham supaya jangan ngantuk jadi memang. Diajak jalan-jalan.
Ya. Karena apa? Kita ini satu keluarga Bapak Bu. Mohon maaf, minta Fatihahnya juga. Tak lupa untuk keluarga besar pemerintah Desa Temiang Sari yang sekarang lagi sakit, minta doanya Fatihahnya. Mudah-mudahan Fatihahnya lebih dari 40 orang ini mudah-mudahan bisa cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta Fatihahnya untuk Ibu Rasiti, yang istri dari Bapak Lebih Sama yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya dapat oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih kepada hadirin yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan Ibu Rasiti atau Ibu Diti ini mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga beliau adalah keluarga besar aparatur pemerintah Desa Temiang Sari. Mudah-mudahan penyakit beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kesehatan. Ya Bu ya. Kami selaku pemerintah desa sebagai pimpinan, kami juga ikut merasakannya. Ya, dimanapun juga kami sebagai pimpinan bisa kepedulian dengan beliau. Ini seperti insya Allah kami pun hari ini akan besuk beliau ke rumahnya. Ya Bu ya, dimanapun juga beliau adalah keluarga besar dari pemerintah Desa Temiang Sari. Ya, harapan kami kepada seluruh aparatur pemerintah desa yang ada di sini, mudah-mudahan Bapak juga selalu berdoa kesehatannya sehingga bisa melaksanakan kegiatan kita sebagai pelayan masyarakat untuk melayani masyarakat Desa Temiang Sari yang tercinta ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, khususnya untuk kader posyandu karena temanya ini pelatihan kader posyandu, minta dari pelatih sari 1 sampai pelatih sari 11. Minta kekompakannya, insya Allah Pak Bu, kalau toh ibunya bisa menggembirakan hati seorang pimpinan, kami pun juga sebaliknya akan memikirkan sampean semuanya. Bagaimana caranya untuk membahagiakan, karena sampai sebagai kader posyandu bisa membahagiakan Pak Bu, insya Allah Pak Bu juga akan membahagiakan kader posyandu. Ibu ya, pengen jalan-jalannya di kader kita jalan-jalannya di kader kita. Bendungan Brawijaya, Tanjung Durian. Tanjung Durian. Yang penting bagaimana yang namanya kami sebagai pimpinan kebersamaan ini selalu terjaga, ya Bu ya. Ya, yang penting bisa menikmati, ya jangan tergesa-gesa. Nanti Pak Bu agendakan Pak Bu ya. Yang penting semangat, ya. Nanti ini janji Pak Bu nanti diberi Bu. Ya, nanti ada agendanya nanti untuk menyenangkan kita. Kalau kerja saja Bu, pusing bikinkan kerja harus ada refreshnya, ya. Harus ada kepinginnya, harus masa main kerja baik. Ada Pak Bu juga butuh hiburan, sama Pak Bu juga butuh hiburan, harus ada refreshnya juga, ya. Terima kasih kepada seluruh kader posyandu yang sudah hadir, yang sudah mengikuti pelatihan. Karena ini pun juga dari Bapak, ya bisa melaksanakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ya. Jangan sampai kita melalaikan tugas kita, dan jangan sampai minta haknya saja, tapi kewajiban pun harus ditunaikan. Tidak seperti itu. Ya. Sudah tepat 1 menit lagi, ya. Mungkin itu saja, ya Bu ya. Kepada seluruh kader posyandu, sehat-sehat selalu supaya bisa melaksanakan rutinitas sebagai pelayan kesehatan yang ada di Desa Temiang Sari. Ya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan tambahan dan membuat semangat kepada ibu-ibu Jakarta dan juga ibu-ibu kader posyandu
agar kedepannya lebih baik lagi. Dan acara yang terakhir adalah acara penutup dan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Lebih Hadis. Tapi sebelumnya Bu, nanti jangan dulu bubar ya, karena masing-masing insya Allah akan mendapat transport. Sekali lagi nanti akan mendapat transport. Nanti Bapak Bendahara dibantu oleh Kang Farhan dan juga Kang Peri untuk duduk depan, nanti dipanggil ya. Jadi setelah doa yang bubar diam di tempat, nanti dipanggil satu persatu. Tanya ya. Dari kepada Bapak Lebih Hadis untuk memimpin doa kami persilahkan, dan saya mohon untuk para hadirin untuk berdiri. Pertemuan pada kesempatan ini akan manfaatnya untuk kita semua, terutama apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bu, untuk kita semua, terutama kepada para Posyandu dan PKK, mudah-mudahan terlaksana dan mudah-mudahan kita yang baik untuk mengabdi kepada warga masyarakat, terutama yang memiliki kita dan juga itu mengambil, mudah-mudahan kita akan mendapatkan balas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan pada kesempatan ini mudah-mudahan terlaksana di hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa mu'minin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syarifina wa dalilina wa rasulina Muhammad wa sallallahu alaihi wa ta'ala bi sayyidina wa rasulina Muhammadin rabbil alamin. Syadiqi hamdan ya rabbana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la taj'alna fi maqamina hadha rabbana wa farda wa la hamdan illa kashafta wa la maridan illa shafaita wa la maridan illa shafaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaita wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alna muqima sholati wa min dhurriyyatina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan hadirin. Terima